Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dari rumah masing-masing, kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian online GKJ Wirobrajan pada Minggu Paskah yang kelima, 10 Mei 2020. Saat ini kita akan menggumulkan tema bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara sekalian, jemaat kepunyaan Allah, marilah kita mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Allah dengan menghayati bahwa keyakinan iman kita akan pemeliharaan Allah bukan berhenti pada pengakuan di mulut, melainkan berdampak bagi hidup orang lain melalui kesaksian dan karya hidup kita. Untuk itu, marilah kita menyanyikan Kidung Pujian 113, bait pertama dan kedua, Soraklah Kristus Tuhan Raja. Gembira soraklah, Kristus Tuhan Raja. Ia memerintah di alam semesta. Angkat suara, pujilah Tuhan Sang Raja, haleluya. Tuhan penebusku, dengan kuasa-Nya menghapus dosaku dengan kasih cinta. Angkat suara, pujilah Tuhan Sang Raja, haleluya. Khotum dan salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pembuka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini mengambil tema beriman
bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya menerima keselamatan secara pasif dengan berdiam diri, namun mereka harus melakukan pekerjaan Allah yang menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, bersama ibadah hari ini, kita menghayati kembali panggilan iman sebagai orang Kristen sejati. Melalui kesediaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai wujud kehidupan kesaksian kita. Mari kita mengagungkan Allah yang telah menguduskan, menyelamatkan, tetapi juga yang telah memakai kehidupan kita sebagai saluran berkat untuk bersaksi di tengah dunia. Kita mengangkat hati menyembah dan memuji Allah melalui kidung pujian 18 bait pertama dan keempat, Sembahlah Tuhan. Ya Tuhan Allahku, ku dengar sabdamu, ku rasakan kini di dalam hati. Bagai embun segar di pagi bersinar, Tuhan menghiburku sepanjang waktu. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Akan kuwartakan keagungan Tuhan yang memberi harapan bagi yang papa. Tangannya terbuka bagi semua orang. Tuhan menghapuskan segala dosa. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Injil Markus 12 ayat 29 hingga 31 mengajarkan kepada kita demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bercermin dari hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, begitu nyatanya bahwa hidup kita masih melenceng bahkan berlawanan dari hukum kasih tersebut. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, menyesali dosa kita, dan memohon belas kasihan-Nya. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, dalam terang sabda kebenaran-Mu, betapa nyata celah dan nista kami sering tidak sepenuh hati mewujudkan kasih. Bahkan hati kami terkadang sengaja memberontak terhadap panggilan untuk mengasihi. Kami telah berdosa kepadamu, ya Tuhan.
kasihanilah kami. Amin. Karena kita telah berdosa, kidung penyesalan, kita ambil dari kidung pujian, dari 77 ayat 1 dan 3. Di depan-Mu, ya Tuhanku. Di depan-Mu, ya Tuhanku, ku bawa hati yang benar, serta hutangku yang berat, karena kekerasan hatiku. Oh Tuhanku, hapuskanlah segala dosa dan salah. Di depan-Mu, ya Tuhanku, terbuka kehidupanku, segala kesalahanku telah lenyap oleh kasih-Mu. Dosaku telah dihapus sejak ku kenal penebus. Jemaat dipersilahkan berdiri. Berita anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita datang dengan segala kejujuran bahwa kita telah berbuat dosa, kita mengaku, menyesal, dan mengharapkan pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Terimalah berita anugerah sebagai pengampunan dosa dan penyucian kita yang terambil dari surat 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 5 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan sebagaimana Kristus telah menyatakan damai sejahteranya bagi kita, marilah kita juga berdamai satu dengan yang lain. Dan dengan masih berdiri, mari kita menyatakan kesanggupan. Sebab seketika kita diampuni itu ditebus, seketika itu juga kita telah dipindahkan untuk menjadi kepunyaan Allah. Nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 107 bait pertama dan kedua. Tuhan penuh kasih sayang. Tuhan penolong yang teguh, perisai perlindungan, naungan yang tenang teduh, rahmat keselamatan.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengampuni kita. Dan kini biarlah hidup kita dituntun oleh terang kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami hanya kepadamu, ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan ya Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Siapakah diri kami? Jika senyatanya di hadapan kekudusan-Mu begitu nyata dosa dan pelanggaran kami, tetapi juga begitu besar rahmat dan kasih setia-Mu. Engkau tidak menolak dan membuang, melainkan Engkau berkenan untuk mengampuni dan menyucikan. Karena itu Bapa, kini sejatinya kami bukan milik diri kami sendiri. Di dalam rahmat pengampunan, Engkau menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Maka biarlah sisa kehidupan kami juga boleh menjadi alat-alat dalam kebenaran-Mu. Maka sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kami memohon Engkau berkenan untuk membuka pikiran, hati, dan juga segenap jiwa kami, sehingga kami sungguh dapat mendengar, menghayati. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau berbelas kasih bagi hamba-Mu yang penuh kelemahan, hina dan cacat celah ini. Urapilah Bapa, supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh bersukacita karena kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Kini Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus. Menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ke 14 yang demikian sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita kembali beribadah meski di rumah masing-masing. Kita bersama-sama berbakti dan tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kelima, di mana kini kita bergumul tema bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengawali untuk berbagi pengalaman waktu kecil. Next. Nah, ketika kita masih kanak-kanak, lalu kemudian diberi sebuah tawaran. Ayo sekarang milih 1 atau 2. 2. Diulangi. 2 atau 1. 1. Loh kok beda? Ya terkadang pilihannya sama 1 atau 2. Tetapi ketika urutannya dibalik 1 atau 2. 2 atau 1. 1. Karena yang dipilih yang didengar. Karena yang biasanya yang dipilih adalah yang di belakangnya. Jadi yang dipilih bukan masalah yang disukai yang 1 atau yang 2. Yang dipilih yang didengar bagian belakangnya. Kalau belakangnya 2 ya pilih 2. Kalau belakang pilihannya 1 yaitu adalah 1. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ini juga terjadi dengan pengalaman kita. Khususnya ketika kita mendengar ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi yang kita dengar hanya bagian belakang. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kita dengar, yang kita pegang itu hanya bagian belakang. Akibatnya kita kemudian salah mengerti tentang keselamatan. Next. Jadi pengertian keselamatan itu salah karena kita hanya memegang lagi-lagi. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang dipikir, oh ini berarti semua harus melalui Yesus. Apa kok saya katakan ini konsep keselamatan yang salah? Karena yang dipegang belakangnya, bagian depannya jalan kebenaran dan hidup malah enggak didengar. Akibatnya next. Pertama, lalu menjadi pengertian keselamatan yang pasif. Saya mengatakan pasif itu keselamatan yang tanpa tanggung jawab. Oh ini berarti selamat hanya melalui Yesus. Sampai kepada Bapa hanya kepada Yesus. Tetapi jadi pasif. Semata-mata karena anugerah kita tidak berbicara tentang dosa. Kita tidak berbicara tentang pertobatan. Kita tidak berbicara tentang hukuman dan kebinasaan kekal. Jadi pasif.
Karena hanya melalui Yesus lalu jadi iming-iming. Ayo pokoknya percaya Tuhan Yesus masuk surga. Tetapi jadi pasif karena lupa bahwa kita pun harus punya kesadaran dosa. Lupa kalau kita sejatinya harus bertobat dan menyesali dosa-dosa kita. Pasif. Lalu lupa akan tanggung jawab imannya. Merasa kalau percaya dengan Tuhan Yesus seperti gambar tinggal duduk-duduk saja sudah selesai. Atau konsep keselamatan salah karena hanya melalui Yesus dipegang belakangnya. Kedua, next, itu jadi keselamatan yang tertutup atau keselamatan yang eksklusif. Ketika mengatakan oh keselamatan melalui Yesus, oh keselamatan melalui Kristus, lalu kita persempit. Pokoknya yang ikut Yesus, ikut Kristus itu hanya orang Kristen. Lalu disimpulkan kalau enggak Kristen itu mesti enggak selamat. Pengertian ini kemudian seakan-akan yang menyelamatkan yang Kristennya. Agamanya yang menyelamatkan. Kalau tidak jadi orang Kristen ya ora selamat. Malah akhirnya firman yang begitu indah yang menyatakan anugerah tentang di dalam Kristus. Kita mendapat jalan kebenaran dan hidup. Malah menjadi ayat untuk menghakimi orang lain. Kamu kalau enggak dengan Yesus, wah, lalu kita malah ikut-ikut menghakimi, menyerang dan merendahkan keyakinan agama lain. Yang dipegang hanya belakangnya. Ketika konsep keselamatan yang salah, next, di sini juga akan mengakibatkan kesaksian yang salah. Seakan-akan sudah mengaku selamat tapi karya kesaksiannya menjadi salah. Sikap hidup Kristen kita kemudian tidak berdampak. Contohnya nih, beberapa bentuk kesaksian yang salah. Pertama, next, itu yang disebut Kristen verbal. Kristen verbal ini hanya merasa Kristen karena ucapan di mulut dan di bibir. Sudah merasa Kristen kalau ketemu orang lain, shalom. Sudah merasa Kristen kalau ketemu, haleluya. Padahal lihat kecoa kaget. Haleluya, itu namanya latah. Tetapi betapa sering kita merasa sudah bersaksi hanya karena bibir kita mengatakan shalom, haleluya, puji Tuhan. Itu hanya pada verbal bibir. Itu belum cukup untuk menjadi kesaksian. Dan itu bisa menjadi kesaksian yang salah. Dua, ada lagi yang namanya Kristen ornamental. Jadi karena ornamen ini sudah bersaksi rasanya sudah merasa Kristen kalau sudah berani menunjukkan ornamen atau penampilan aksesoris Kristen. Lihat ini kesaksianku, salibnya gede begitu toh. Wah, tatone salib begitu. Hanya pada ornamennya. Kalau perlu tato salib, kalung salib, anting-anting salib, gelang salib. Tapi hanya berhenti pada ornamen. Berhenti hanya pada stiker. Berhenti pada tulisan. Bukan pada karya. Sudah merasa bersaksi hanya pada penampilannya. Hanya pada starter pack-nya. Hanya pada aksesorisnya. Tidak cukup kesaksian hanya pada ornamennya. Tidak cukup hanya menunjukkan salib pada leher. Kalau dirinya sendiri juga tidak menyatakan karya Allah. Ini pun bisa menjadi kesaksian yang salah. Next. Ada lagi yang ketiga. Merasa bersaksi karena ini disebut Kristen ritual. Kita itu sudah merasa bersaksi. Kalau kita sudah lebih banyak waktu di gereja. Kalau perlu sibuk di gereja. Wah, kita merasa lebih Kristen karena kalau perlu saya sudah sampai nginep di gereja. Itu hanya pada kesibukannya, pada ritualnya. Seakan-akan kalau kita sudah lelah untuk kegiatan gerejawi. Seakan-akan kalau kita sudah berbakti di gereja, ini sudah menjadi bagian dari kesaksian dan kita sudah berpuas diri untuk melakukannya. Ini kesaksian yang salah. Karena juga pengertian keselamatan yang salah, yang pasif bahkan yang eksklusif, tertutup ya menjadi seperti itu. Hari ini kita dituntut untuk sungguh-sungguh mengambil bagian kita.
Setelah minggu-minggu Paskah kita melihat saksi iman dari Maria, dari Thomas, dari dua orang Kleopas yang berjalan ke Emmaus. Setelah kita diteguhkan bahwa Tuhan Yesus memelihara, menjaga, melindungi kita sebagai gembala. Mari tunjukkan bagian kita yang telah diselamatkan, yaitu bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kita mau pengertian keselamatan yang benar, maka juga kesaksiannya juga kesaksian yang benar. Next. Mari, kalau kita sungguh-sungguh mau percaya, ini syarat utama mau bersaksi, yaitu percaya. Dan sikap percaya harus melahirkan kebebasan dari rasa takut. Kita tidak bisa bersaksi kalau tiap hari cuma mengeluh dan sambat. Kita tidak bisa bersaksi kalau yang kita tampilkan adalah hidup penuh dengan kekhawatiran. Sikap pertama bersaksi adalah percaya, dan buahnya bebas dari rasa takut dan khawatir. Ingat di ayat pertama Yohanes 14, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Tuhan mau mengajak kita jujur. Kita memang diberi banyak kemampuan. Kita bisa menjadi kaya, cerdas, pandai. Kita bisa melakukan dengan akal budi mengubah banyak hal. Tetapi mari jujur, apapun yang ditumpuk kekayaan, kepintaran yang luar biasa, bahkan kekuatan yang maha dahsyat, tidak bisa membebaskan kita dari rasa takut dan khawatir. Kenapa? Karena walaupun punya segala-galanya, tetapi semua itu tidak dapat memberi kepastian. Orang takut dan khawatir itulah karena merasa tidak pasti. Kenyataannya hidup tetap tidak sepenuhnya dalam kendali dan kuasa kita. Orang kaya pun tidak pernah menyangka akan terjadi pandemi COVID-19. Orang pandai pun belum bisa menemukan vaksinnya. Dan ini semua membuat orang menjadi takut, menjadi khawatir karena dalam situasi seperti saat ini menjadi tidak pasti. Tetapi mari kita ingat, ada yang tetap pegang kendali. Ada yang tetap tidak berubah. Ada yang pasti selalu, yaitu Allah. Maka sebelum bersaksi, Tuhan mau mengatakan jangan gelisah hatimu. Orang yang bersaksi adalah orang yang tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Percayalah kepada Allah. Sikap utama mau bersaksi adalah sikap percaya. Dan buah percaya bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir. Lebih jelas lagi, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Mengapa kita percaya dalam Kristus? Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Ini mau mengatakan sekalipun engkau gelisah takut karena memikirkan dunia. Seakan-akan dunia goncang, seakan-akan dunia tanpa kendali, seakan-akan kamu tidak mendapat apapun dari dunia ini, seakan-akan dunia menutup dari dirimu. Di rumah Bapa ada banyak tempat. Surga tetap terbuka. Tuhan tetap memperhatikan dan Tuhan tetap menyediakan bagian bagi kita. Aku akan menyediakan tempat. Ini artinya Tuhan akan mendahului. Kalau mendahului itu artinya Tuhan yang membuka jalan. Aku akan kembali. Itu artinya Tuhan akan menuntun kita dengan penuh keamanan. Mengapa kita harus percaya? Karena kita tahu yang kita rindukan bukan dunia. Kita rindukan adalah bersama dengan Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepadaku, di mana aku berada, di situ pun kamu berada.
Orang kalau sudah dengan demikian, kita tidak perlu membayangkan surga seperti apa, bukan masalah di mana kita. Tetapi adalah bersama dengan siapa? Percayalah kepadaku. Bebaskanlah dirimu dari takut dan khawatir, karena Tuhan beserta. Tanpa rasa percaya, kita tidak dapat bersaksi. Next. Kalau kita harus bersaksi, syaratnya adalah pengenalan. Kalau kita bersaksi harus ada yang jadi sumber kekuatan kesaksian, dan sumber itu adalah pengenalan kita, relasi hidup kita dengan Yesus terus menerus. Itulah mengapa jangan hanya tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lihat depannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa pertama artinya jalan? Tuhan tidak hanya aku menunjukkan jalan, bukan. Akulah jalan. Ini artinya kalau kita bingung, lalu tanya tentang jalan, lalu dan mengatakan akulah jalan. Itu artinya ayo bersamaku. Aku tidak memberi kamu petunjuk, tetapi akulah yang menjadi penunjukmu. Karena itulah aku menjadi jalan yang akan memimpin, yang akan menuntun. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam Kristus kita dihantar, kita sampai kepada Bapa. Akulah kebenaran, untuk menunjukkan di dalam Kristus bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pengajaran, bukan hanya teori apa yang benar. Tetapi akulah kebenaran ketika kita melihat Yesus Kristus. Di sana ada kesempurnaan kebenaran. Di sana ada kesempurnaan moral. Di sana kita tahu bagaimana seharusnya manusia itu hidup. Dan akulah kehidupan. Ini berarti orang sejatinya harus hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yaitu hidup yang penuh dengan kasih yang sempurna. Mungkin pikiran kita tidak sempurna, mungkin kemampuan kita tidak sempurna, tetapi hidup yang sejati adalah kasih yang sempurna. Dan itu yang dinyatakan oleh Yesus Kristus atas kita. Maka tidak mungkin bersaksi hanya dengan kalung salib, hanya dengan puji Tuhan, haleluya. Pengenalan kita, relasi kita yang hidup dengan Allah. Sebab keselamatan itu bukan sekedar kita pindah di bumi masuk surga, tetapi relasinya pulih dengan Allah. Relasi yang hidup dengan Allah itu kita dapati bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sungguh-sungguh bersaksi semakin haus, semakin tergantung di dalam Kristus. Orang yang bersaksi akan semakin dekat, semakin mengenal Yesus Kristus di dalam hidupnya secara pribadi. Tidak ada hubungannya dengan jabatan gerejawi, tidak ada hubungannya dengan jabatan komisi. Tetapi dia akan bersaksi karena aku mengenal Yesus semakin dekat, dan itulah kesaksianku. Relasiku dengan Yesus membuat aku bersaksi tentang jalan, tentang kebenaran, dan tentang hidup itu akan dinyatakan dalam kita. Maka yang ketiga kalau kita mau bersaksi adalah perubahan. Melakukan pekerjaan Allah. Sabda Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa melihat aku, kata Tuhan Yesus, ia akan melihat Bapa. Lihat setiap firman Tuhan Yesus. Kita mesti akan mendengarkan kebenaran Allah. Lihat segala kuasa perbuatan Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat karya Allah. Maka orang yang mengenal Kristus akan mengalami perubahan. Dia akan percaya, dia akan berelasi, dan akhirnya dia akan diubah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ini artinya orang yang bersaksi bukan hanya mulut haleluya, bukan hanya kalungan salib, bukan hanya sibuk waktu di gereja, tetapi kesaksian perubahan yang sejati adalah hidup kita harus memperagakan Tuhan Yesus Kristus. Itu kesaksian. Karena itu, next. Kesaksian sejati itu adalah melalui perubahan karakter. Tidak cukup verbal, tidak cukup ornamental, tidak cukup ritual. Tetapi karakter. Karena kita akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, ini berarti kita melakukan pekerjaan Allah. Dan barang siapa meminta dalam namaku, ini berarti bibir kita pun, kehendak pikiran perasaan kita pun juga harus dengan kehendak Allah. Kita mau bersaksi, berarti syaratnya kita harus memiliki karakter Yesus Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Kesaksian itu perubahan karakter. Kesaksian itu bukan sekedar kristenisasi, ayo banyak-banyak jadikan orang Kristen. Tetapi lebih tepat kristusisasi. Bahwa setiap orang dilahirkan kembali oleh percaya, oleh mengenal, dan dia diubah untuk memperagakan Kristus dalam hidupnya. Padahal yang namanya karakter itu dari bahasa Yunani karasain, itu artinya mengukir. Ngukir itu berarti dalam membekas. Dan yang namanya mengukir itu tidak sekali jadi, itu butuh proses panjang. Mujizat itu menunjukkan tanda Allah, tetapi berkarakter seperti Kristus itu membutuhkan proses yang panjang. Tetapi itu yang Tuhan kehendaki. Itu justru kalau kita sungguh-sungguh mengaku aku selamat, aku ingin bersaksi, mana karakter Kristusnya. Itu yang Tuhan nantikan. Tanpa perubahan karakter, itu adalah kesaksian yang tidak berdampak. Tanpa perubahan karakter, itu hanya keselamatan, saya kira malah pura-pura. Kesaksian yang gagal. Ibaratnya seperti kapal, wah indah. Tetapi hanya ditenggerkan di pelabuhan, oh aman. Tetapi yang namanya kapal tidak pernah hanya dibuat hanya untuk ditaruh di pelabuhan. Kapal diciptakan untuk melewati samudra. Orang Kristen diciptakan tidak hanya supaya dibaptis dan ditaruh di dalam gereja. Tetapi supaya dirinya percaya, mengalami pribadi Kristus, relasi yang hidup, dan karakternya diubah. Di sana kita memperagakan Kristus, di sana kesaksian sejati, di sana hidup kita berdampak dan berbuah, dan itulah kesaksian kita yang sejati. Selamat terus menghayati karya kebangkitan. Tidak cukup dengan kesibukan, bibir, ataupun ornamen-ornamen, tetapi peragakanlah pribadi Kristus sepenuhnya. Dan lakukan itu sungguh-sungguh dalam karya hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur. Terkadang kami berhenti merasa bersaksi ketika mulut kami dipenuhi dengan kalimat-kalimat rohani. Kami merasa puas bersaksi ketika kami dapat menampilkan simbol-simbol Kristen pada tubuh kami. Kami merasa sudah bersaksi ketika waktu kami habis di gereja dengan berbagai kesibukan aktivitas. Tetapi hari ini Engkau mengajak kami. Kami bersaksi jika kami percaya
untuk memperagakan hidup yang tidak lagi dikuasai oleh gelisah dan rasa takut, karena Engkau bersama dengan kami, dimanapun Engkau berada, di situ pun kami berada. Kami bersaksi ketika kami memiliki sumber relasi yang hidup dengan Kristus. Sebab di sanalah segala kebenaran, segala jalan, dan juga segala kehidupan telah dinyatakan. Engkau bukan hanya mengasihi dan menebus, tetapi Engkau juga ingin menjadikan kami sama seperti Kristus. Karena itu kami Engkau hantarkan untuk datang kepada Bapa. Pada akhirnya Engkau menghendaki ada perubahan pada diri kami, supaya kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, supaya apa yang kami minta di dalam nama Kristus bukan lagi menurut kehendak kami. Karena karya keselamatan-Mu bukan semata keselamatan yang pasif dan tertutup, tetapi yang mengubah kami memiliki karakter Kristus. Tidak cukup kapal di pelabuhan, tidak cukup dibaptis dan dipasang, ditempatkan di gereja, tetapi Kristusisasi, bahwa kami akan memperagakan pikiran, perasaan, dan perbuatan Kristus di tengah kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menyatukan hati, mengaturkan segenap rasa syukur kita dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terimalah hormat, puji, sembah dan syukur kami ya Bapa. Sebab kami yang sejatinya tidak layak berbakti di hadapan-Mu, kami telah diampuni dan dibenarkan. Bahkan kami telah menerima kuasa kebenaran firman, supaya dengan demikian hidup kami yang terbatas dan sederhana ini memperagakan karya keselamatan Allah dengan memperagakan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kini Bapa, kami ingin memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kami. Di tengah masa keprihatinan pandemik virus corona, kami tetap percaya bahwa langit dan bumi adalah milik-Mu dan semua di dalam kendali kuasa-Mu. Maka kepadamu ya Allah kami mohon Engkau turut campur tangan. Oleh belas kasih-Mu Engkau angkat segala pandemik ini. Engkau cukupkan segala penderitaan dunia ini. Dan biarlah kami boleh banyak belajar menjadi pribadi baru setelah kami melewati masa virus corona ini. Karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa, para pemerintahan kami di dalam mengusahakan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban, di dalam berjuang untuk memulihkan kondisi bangsa kami. Demikian juga bagi kami semua sebagai masyarakat dan rakyat juga mau mendengar dengan penuh ketaatan, sehingga kami boleh berjuang bersama-sama dan kami juga boleh melewati bersama-sama dengan penuh keselamatan.
Kami juga memohon perlindungan Tuhan bagi segenap pejuang-pejuang di garis depan, tenaga medis, pelayan publik yang memang harus tetap melayani supaya kehidupan tetap berjalan meskipun mereka rentan terkena dan tertular penyakit. Berkati mereka Tuhan dalam perlindungan, supaya segenap pelayanan mereka terus menopang kehidupan. Engkau juga tetap menjaga dan melindungi, memelihara keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Berkati pula terlebih yang berjuang untuk pemulihan, baik segenap pasien corona yang positif, ODP, PDP, bahkan orang yang tanpa gejala. Kami mohon lawatan Tuhan untuk mengaruniakan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga bagi mereka yang menjadi lemah, kehilangan penghasilan dalam krisis ekonomi ini. Engkau juga tetap menjaga, melindungi. Biarlah Engkau tetap memelihara mereka. Sebab kehidupan bukan karena perbuatan tangan manusia. Bahkan di dalam segala kelemahan keterbatasan mereka tetap merasakan perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapa, kami pun juga berdoa bagi gereja-gereja supaya kami tetap mendengar dan memenuhi panggilan Tuhan. Saat ini juga adalah saat kesempatan kami untuk turut bersaksi, untuk memperagakan Kristus di tengah masa-masa keprihatinan, sebagaimana Kristus berbela rasa dengan penderitaan dunia ini. Maka berkatilah segala rancangan pelayanan dan kesaksian gereja. Pun sekalipun kami dalam segala keterbatasan, biarlah kerinduan kami untuk mendengar firman Tuhan, untuk terus bertumbuh dan berbuah, tetap Engkau memelihara iman kami. Bapa, kami menyertakan segenap jemaat-Mu yang usia lanjut, kami mohon perlindungan. Tuhan jauhkan dari godaan, penyakit dan kecelakaan. Yang sakit kami mohon lawatan-Mu, untuk Tuhan karuniakan penghiburan dan kesembuhan. Bagi mereka yang disabilitas juga Tuhan karuniakan kesabaran. Dan biarlah Engkau juga lindungi, supaya mereka juga tidak menjadi rentan dan jatuh sakit. Tidak lupa juga bagi segenap penunggu yang merawat, keluarga yang terkasih, Tuhan karuniakan kesabaran dan bakti untuk mengasihi, untuk merawat dengan penuh cinta dan juga dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini kami pun mendoakan bagi kami pribadi lepas pribadi yang tetap harus bertahan, yang tetap menyelesaikan tugas tanggung jawab baik belajar, bekerja ataupun beribadah di rumah. Kami mohon berkat dan hikmat supaya dengan demikian kami tetap dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Kami boleh belajar semakin kreatif, kami boleh belajar bertanggung jawab atas tanggungan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sehingga dengan demikian Bapa, kami pun tetap dapat menikmati dan berlimpah syukur dan sukacita di tengah masa-masa kami harus mengisolasi diri. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami yang begitu panjang dan jauh dari sempurna. Tetapi kepadamu kami berdoa dan kami memohon. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau mendengar. Engkau mengampuni akan segala ketidaksempurnaan. Bahkan Engkau menyempurnakan sebab Engkau tahu yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum mengumpulkan persembahan, ayat pengantar persembahan diambil dari Efesus 5, ayat 20 hingga 21. Demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan kidung pujian 149 bait pertama dan ketiga, persembahan kami.
hidup kami, saluran berkat-Mu. Dengan semua pemberian-Mu, ku tolong sesama, agar hidup kami semua penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa doa persembahan. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu GKJ Wirobrajan. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui pewartaan hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini juga dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu juga telah memberikan kekuatan kepada kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi hamba-Mu di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta Yosef Kristianugroho. Kiranya Engkau pakai dia seturut dengan kehendak-Mu, sertai dia dimanapun ia berada. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tidak lupa kami juga berdoa bagi persembahan yang kami berikan demi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan apa yang mereka punya. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini akan dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Dan kita siap diutus karena bersaksi bukan hanya menjadikan orang Kristen, tetapi bersaksi karena kita harus hidup memperagakan karakter Kristus. Mari bersama-sama kita menyerahkan diri untuk diutus Tuhan dalam nyanyian Kidung Pujian 130 bait pertama dan kedua. Kasih Tuhan takkan hilang. Gunakan waktu yang diberikan Tuhan, waktu terus berlalu dengan cepat. Apa yang ada di dunia sekarang yang nanti dapat dibawa pulang. Tiada yang tetap, tiada yang tetap. Semua yang indah pun akan lenyap. Hanya kasih Tuhan yang takkan hilang, tinggal tetap meski kita pulang. Sinarkan cahaya kasih Tuhanmu, jadilah penghibur semua insan.
kasih Tuhan yang takkan hilang, tinggal tetap meski kita pulang. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara, ibadah Minggu Paskah yang kelima pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan di tengah situasi keprihatinan yang kita alami sekarang. Tetap semangat, tetap sehat, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.